Bisa. Baik, kita coba ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, teman-teman semuanya, itu di sini manggilnya teman-teman aja ya, biar kita akrab tapi tetap sopan santun. Karena tadi sudah beberapa pelajaran, jam pelajaran, ini kan jam terakhir. Saya yakin kalian itu sangat penat. Nah, jadi kita buat tes dulu ya, biar suasananya tidak tegang banget. Oke, perhatiannya teman-teman. Nanti kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 0, tepuk 0 itu tidak ada. Nah, nanti cluenya itu kata tepuk ya, kata tepuk. Jadi kalau nggak ada kata tepuknya, jangan tepuk. Oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, 3. Cluenya tidak ada. Cluenya adalah kata tepuk. Jadi kalau nggak ada berarti jangan tepuk. Kita ulangi lagi ya. Fokus semuanya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, 2. Oke semuanya ya, mohon perhatiannya. Kita di sini masuk ke semester 2, yang mana di semester lalu kita sudah belajar tentang sejarah Muhammadiyah. Nah, sekarang kita belajar tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di sini sudah ada yang tahu apa itu matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah? Belum. Nah, di sini kita akan membahas tentang hal itu. Oke, kita lanjut. Matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah adalah bagian penting dalam literatur Muhammadiyah. Karena apa? Di dalam matan keyakinan cita-cita Muhammadiyah itu menguraikan yang pertama keyakinan, yang dimana pada semester lalu kita sudah belajar tentang iman, rukun iman, terus rukun Islam. Nah, itu termasuk ke dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang kedua, prinsip. Muhammadiyah itu suatu gerakan, suatu organisasi yang mempunyai prinsip, tujuannya ada. Yang ketiga, cita-cita. Nah, cita-citanya itu ada yang tahu cita-cita Muhammadiyah? Dari semester lalu kita sudah belajar. Ada yang masih ingat? Satu suara? Angkat tangannya. Ayo. Benar. Masyarakat Islam dalam Islamnya sebagai apa ya? Ya, jadi cita-cita Muhammadiyah itu adalah menjadikan masyarakat Muslim, masyarakat Islam dengan Islam yang sebenar-benarnya, dengan keyakinan yang murni, tidak bercampur dengan mitos ataupun TBC. Nah, TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat, yang mana ajaran Islam, kita sudah percaya ajaran Islam tapi masih suka ikut-ikutan untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak ada landasan dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu menyajikan pandangan Muhammadiyah tentang Islam sebagai agama yang mengedepankan yang pertama apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Ada yang tahu? Mengesahkan Allah. Ya, mengesahkan Allah. Jadi Allah itu tunggal. Kalau tunggal itu kan nggak ada ya. Kalau nggak ada runtutannya lagi. Karena tunggal. Kalau satu masih ada dua. Ke satu masih ada kedua. Nah, gitu. Kalau tunggal itu ya dia berdiri sendiri. Yang kedua yaitu akhlak mulia dan hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi yang pertama itu mengesahkan Allah, habluminallahnya itu ada, habluminannasnya juga ada, hubungan baik dengan sesama manusia. Terus yang selanjutnya cita-cita Muhammadiyah. Nah, MKCHM adalah hasil keputusan sidang Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1969 yang dilaksanakan di Ponorogo, Jawa Timur. Nah, sidang ini merupakan pelaksanaan dari keputusan Muktamar Muhammadiyah yang
sini berlangsung di kota Yogyakarta. Nah, cita-cita Muhammadiyah itu tercetus menjadi 5 bagian. Yang pertama, ideologi, yang kedua, kitab perjuangan, gerakan dan amal usaha, organisasi dan sasaran. Terus tujuannya yaitu ini tadi yang kita bahas di pertama kali. Tujuan dari Muhammadiyah yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sesungguhnya dengan mengacu pada ajaran Islam yang murni dan suci, tidak tercampur dalam ajaran-ajaran yang lain. Nah, Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu memahami Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi MKCHM itu menekankan pentingnya tauhid tadi serta menjalankan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Nah, Muhammadiyah itu juga percaya bahwasannya Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Nah, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Nah, jadi Muhammadiyah itu percaya bahwasanya Islam adalah agama yang murni, agama yang suci, memang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah itu dalam pemikiran dan gerakan Muhammadiyah itu di bidang akidah, ibadah, akhlak dan muamalah dijelaskan dalam Mukadimah Anggaran Dasar yang mana pada semester lalu kita juga sudah mempelajari Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang terdiri dari berapa pokok? 7 pokok. Yang pertama yaitu hidup manusia itu harus berlandaskan pada tauhid. Jadi Muhammadiyah itu mempunyai 7 pokok pemikiran. Yang pertama yaitu warga Muhammadiyah terutama itu harus berdasarkan dengan tauhid, dengan ajaran yang Allah dan Rasulnya sudah ajarkan kepada kita. Yang kedua yaitu masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong. Nah, itu hablum minan nasnya juga harus terjalin. Yang ketiga yaitu menjunjung tinggi hukum Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban mutlak bagi setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kita itu harus menjunjung tinggi hukum yang sudah Allah tentukan. Yang keempat yaitu pentingnya perjuangan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga masyarakat Islam yang sejati itu bisa terwujud. Nah, yang kelima, Muhammadiyah itu merupakan gerakan dinamis dan maju. Gimana Pak dinamis? Nah, dinamis itu mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi nggak kaku, nggak saklek gitu enggak. Jadi dinamis, mengikuti apa yang ada, apa yang terjadi dengan perubahan zaman ini. Makanya membuat organisasi Muhammadiyah itu semakin maju, semakin besar dan berkembang. Yang keenam yaitu organisasi adalah alat atau cara perjuangan yang terbaik, karena di mana organisasi itu adalah suatu kelompok, suatu perkumpulan yang mana tujuannya adalah untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terus yang ketujuh yaitu kewajiban untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Muhammadiyah, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur baik secara lahir maupun batin. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya pelajaran kita tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Mungkin di semester lalu kita sudah belajar sejarah, kita sudah belajar tentang Mukadimah Anggaran Dasar. Sekarang belajar tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yang mana Muhammadiyah itu memiliki cita-cita dan tujuan yang sangat jelas sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Ibu mau tanya. Ya. Apa sih Silakan.
penghormatan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, apa sih yang bisa kita petik dari kita sebagai pelajar Muhammadiyah itu? Nah, yang pertama, kita sebagai pelajar Muhammadiyah tentunya yaitu calon kader, bahkan ada yang sudah ikut organisasi-organisasi otonom di Muhammadiyah, yaitu sudah termasuk dalam kader Muhammadiyah. Nah, kita sebagai pelajar Muhammadiyah tentunya harus yang pertama tauhid tadi. Tauhid itu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Jadi kita rutinitas kita lah sebagai warga Muslim, warga yang baik itu menjalankan kewajiban kita sebagai Muslim pada umumnya. Nah, ketika kita sebagai pelajar, ya kita ikuti pelajaran, ikuti rutinitas kita sebagai pelajar. Kalau kewajibannya itu sebagai pelajar yaitu sekolah menuntut ilmu. Terus yang kedua, setelah menuntut ilmu, apa yang kita dapat dari ilmu yang kita pelajari itu, gitu ya. Jadi berbakti pada orang tua itu juga termasuk adalah apa yang harus kita lakukan sebagai pelajar Muhammadiyah. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Adakah lagi pertanyaan? Mungkin cukup ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita ambil yang baik-baik dan kita buang yang buruk-buruk. Wa akhiri billahi fi sabilillah,